Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa rahimakumullah, tentu saja setiap kita pasti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, ingin senantiasa dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena zikir itu Allah sebutkan sebagai penenang jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan berzikir itu hati menjadi tenang, damai dan tentram. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku juga akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu semua kepadaku niscaya, dan jangan sekali-kali kau kufur kepadaku. Ini menunjukkan sedemikian urgennya zikir itu dalam kehidupan seorang. Tapi yang menjadi bahasan kita sekarang adalah zikir yang bagaimana yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih baik. Para ulama menyatakan bahwa afdal zikr al-zikru bil qalbi wal lisan. Sebaik-baik zikir itu adalah yang dilakukan dengan lisan dan hati. Itu yang paling tinggi. Kemudian di bawah itu adalah az-zikru bil qalb. Zikir dengan hati. Yang bawah lagi adalah zikir bil lisan. Faqat, hanya dengan lisan saja. Tatkala kita berzikir dengan hati dan lisan, berarti ada dua organ yang aktif berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala yang berzikir adalah hati saja, berarti hanya satu organ yang berfungsi untuk takarrub kepada Allah. Dan hati tentu saja lebih baik daripada lisan. Makanya lisan menempati ranking terbawah dari fadilah zikir. Allah juga menyebutkan bahwa dan memerintahkan pada kita ud'u rabbakum tadarruan wa khifah. Berdoalah kepada Tuhanmu semua dengan tadarru' dan khifah, dengan samar-samar. Disebutkan oleh Ibnu Hibban, kemudian Abu Awanah dan Al-Baihaqi dalam kitab sahihnya, beliau menyatakan bahwa zikir yang terbaik ialah yang samar, dan rizki yang terbaik ialah yang cukup atau yang mencukupi. Beliau juga berkata, zikir yang tidak dapat didengar oleh malaikat hafazah melebihi keutamaan zikir yang didengar oleh malaikat hafazah dengan 70 kali lipat. Mereka juga berkata, barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, maka dia, Allah Subhanahu wa taala, akan membukakan baginya kunci hati dan menjadikan di dalamnya keteguhan untuk berzikir, keteguhan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Abdul Hasan Asy-Syadzili mengungkapkan bahwa amalan hati sekecil biji sawi lebih utama daripada amal anggota badan sebesar gunung. Artinya bahwa amalan hati sekecil biji sawi, artinya amal hati itu karena dia kemungkinan besar terhindar dari sifat riya.
terhindar dari sifat sombong karena tidak bisa dengar oleh siapapun. Maka zikir dengan hati bisa dipastikan lebih baik daripada zikir lisan. Tetapi az-zikru bil lisanul qalb hadza afdal dari berzikir hanya sekedar lisan atau sekedar hati. Pemirsa rahimakumullah, mari kita berusaha untuk menjadikan hati kita aktif dengan zikir. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang hamba itu tetap dalam keadaan baik selama lisanuhu rataban bidzikrillah, basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang arif berkata begini, zikir dengan hati adalah pedangnya orang yang hendak menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan pedang itu mereka membunuh musuh-musuhnya dan menangkal bahaya yang mengancam dirinya. Artinya pedang doa itu atau zikir itu adalah pedang orang-orang beriman. Zikir itu adalah pedang orang-orang beriman. Adalah senjata orang-orang beriman. Pemirsa rahimakumullah, Dhunnun Al-Misri pernah berkata, salat yang disertai hadirnya hati sesaat saja lebih utama daripada ibadah sebesar 2 gunung. Tentu saja ibadah yang di dalamnya berserakan riya, berserakan sum'ah, berserakan ketakabburan, berserakan ketidakikhlasan. Sebab ibadatul qalb sudah pasti dipastikan dia ikhlas, lepas dari semua penyakit hati karena dia berzikir dengan hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai zakirin, zakirat, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.